Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bidan Naima. Saya salah satu mahasiswa S1 Kebidanan di Universitas Megabuana Palopo. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan dan membahas mengenai penyakit infeksi menular seksual, khususnya bagi remaja. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk memberikan penyuluhan kepada kalian mengenai penyakit infeksi menular seksual. Pertama-tama, apa itu IMS? IMS atau infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, mulut, maupun anus. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, atau parasit. Siapa yang berisiko tertular IMS? Semua orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual berisiko tertular IMS. Risiko tersebut akan lebih tinggi pada orang yang melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan atau multipartner. Mengapa IMS berbahaya? Karena IMS menyebabkan infeksi alat reproduksi yang harus dianggap serius. Bila tidak diobati secara tepat, infeksi dapat menjalar, sakit berkepanjangan, kemandulan, dan kematian. Remaja perempuan perlu menyadari bahwa risiko untuk terkena IMS lebih besar daripada laki-laki, sebab alat reproduksi perempuan lebih rentan dan seringkali berakibat lebih parah karena gejala awal tidak segera dikenali. Sedangkan penyakit berlanjut ke tahap lebih parah, misalnya keputihan yang lebih disebabkan oleh kuman atau bakteri yang masuk ke vagina akibat pemeliharaan kebersihan yang buruk. Mengapa remaja perlu mendapatkan pengetahuan tentang IMS? Karena remaja dianggap belum cukup memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang pemeliharaan kesehatan reproduksi. Salah satu buktinya yaitu angka penularan IMS yang cukup tinggi pada remaja. Menurut WHO, 1 dari 20 remaja tertular IMS setiap tahunnya, sementara hampir separuh kasus infeksi HIV baru berusia di bawah 25 tahun. Beberapa faktor penyebab remaja terkena infeksi menular seksual. Yang pertama, minimnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif. Yang kedua, kontrol keluarga dan masyarakat yang cenderung semakin rendah. 3. Semakin terbukanya akses informasi mengenai seksualitas termasuk pornografi dari media atau internet yang mempermudah remaja untuk mengakses dan memanfaatkannya secara tidak benar. Yang keempat, tingkat permisivitas atau serba boleh dari hubungan antara lelaki dengan perempuan yang cenderung melonggar. Kelima, perasaan bahwa dirinya tidak mungkin terjangkit penyakit apapun. Keenam, kebutuhan untuk mencoba pengalaman baru. 7. Nilai-nilai cinta atau hubungan lawan jenis yang cenderung disalahgunakan. 8. Kurangnya pemahaman remaja akan akibat dari perilaku seks tidak aman yang tidak dilakukannya. 9. Semakin banyaknya tempat pelacuran baik yang terlokalisir maupun tidak. 10. Mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang perilaku seksual dan dampaknya. 11. Tidak sedikit masyarakat yang masih belum bisa menerima kehadiran pendidikan seksualitas bagi keluarga, sehingga anak remaja cenderung untuk mencari informasi kepada teman atau media yang justru tidak mendidik. Bagaimana mencegah penularan IMS? WHO menyatakan bahwa pantang dari hubungan seksual atau abstinence dan inisiasi tertunda perilaku seksual, terutama menghindari seks pranikah.
monogami dan pengurangan jumlah pasangan seksual atau be faithful, serta meningkatkan akses dan layanan pencegahan komprehensif, termasuk pendidikan pencegahan dan penyediaan kondom, sangat penting bagi orang-orang muda yang aktif secara seksual. Jadi, agar kalian terhindar dan tidak terkena IMS, kalian harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, menghindari perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, misalnya hubungan seksual pranikah, hubungan seksual tanpa pengaman. Kedua, meningkatkan ketahanan moral melalui pendidikan agama atau kerohanian di banyak ajaran agama di dunia. Hubungan seksual pranikah adalah salah satu bentuk zina yang merupakan dosa besar. Itu yang harus kalian pahami. Ketiga, melakukan kegiatan-kegiatan positif agar tidak terlintas untuk melakukan hubungan seksual. Keempat, mencari informasi yang benar sebanyak mungkin tentang risiko tertular IMS. Kelima, mendiskusikan dengan orang tua atau guru atau teman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual dan mendorong untuk tidak malu bertanya. Keenam, menolak ajakan pasangan yang meminta untuk melakukan hubungan seksual tidak aman. Ketujuh, bersikap waspada, mampu membaca situasi dan melindungi diri. Misalnya, ketika pergi ke pesta atau clubbing, usahakan pergi bersama teman atau anggota keluarga yang dapat dipercaya. Minum minuman yang memabukkan, baik disengaja maupun tidak, juga memberikan gerbang menuju perilaku seksual tidak aman. Kedelapan, mengetahui hak atas serta cara untuk menjaga kesehatan reproduksinya, misalnya penggunaan kondom. Apa sih gejala IMS? Gejalanya yaitu yang pertama, keluarnya cairan dari kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Kedua, adanya luka atau lecet di kelamin. Ketiga, adanya kutil atau benjolan di kelamin. Kan memperlihatkan macam-macam penyakit infeksi menular seksual. Mengapa saya memperlihatkan macam-macam penyakit infeksi menular seksual kepada kalian? Karena seringkali gejalanya itu tidak disadari, sehingga pasien itu merasa tidak mempunyai penyakit tersebut, tetapi masih bisa menularkan. Penyakit yang pertama yaitu sifilis. Sifilis atau biasa disebut dengan raja singa. Ini menimbulkan luka di alat kelamin atau mulut. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Seseorang dapat tertular sifilis jika kontak dengan luka tersebut. Kedua, gonore. Gonore atau biasa disebut dengan kencing nanah. Ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah. Ketiga, chlamydia. Ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penularan penyakit ini terjadi dari kontak dengan luka di area kelamin. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim. Sedangkan pada pria, ini menyerang saluran urin di penis. HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini bisa menyebar melalui hubungan seksual tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau persalinan. Herpes. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex atau HSV. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebaran virus terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Itulah tadi mengenai penyakit menular seksual. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil hal-hal positifnya. Pesan saya kepada kalian, sayangi badan kalian sendiri
generasi penerus yang bertanggung jawab. Dan saya yakin kalian pasti mampu. Itulah tadi yang sempat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada kalian atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.